Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Qur'ani semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang tahsin Al-Fatihah. Mengapa sih kita perlu memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat penting, di mana kita membacanya 17 kali dalam sehari, yaitu ketika kita sholat. Dan surah Al-Fatihah juga termasuk ke dalam rukun sholat. Jadi, kalau misalnya kita salah membaca surah Al-Fatihah, bisa-bisa sholat kita tidak sah. Nah, oleh karena itu yuk kita belajar bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai, siapkan buku catatannya dan jangan lupa berdoa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Yuk, simak videonya. Baik, kita mulai dari lafaz ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Kita perhatikan perbedaannya. Hamzah bermakhraj di aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Dan huruf ain bermakhraj di wastul halqi, yaitu tenggorokan bagian tengah. Bagaimana cara membedakannya? Ketika kita mengucapkan huruf hamzah, maka alirkan suaranya dari pangkal tenggorokan. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ain, maka berikan sedikit penekanan di tenggorokan bagian tengah. Jadi bukan au ya, atau au, tapi au. Selanjutnya huruf dzal. Dzal di sini bermakhraj pada ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dzu, a'udzu. Nah, kenapa cara membaca yang benar seperti itu bukan a'udzu? Karena di sini huruf dzal memiliki sifat istifal, yaitu tipis. Untuk memberikan hak sifat tipisnya itu, ya, jangan langsung monyong, jangan langsung a'udzu, tapi buka sedikit rongga mulut kita. A'udzu. Jadi cara latihannya, baca di depan cermin, latihan terus menerus, insya Allah kita akan menjadi terbiasa. Lanjut. A'udzu billah. Di situ ada lafzul jalalah tarqiq, yaitu tipis. Minasyaiton. Nah, di situ ada huruf shin. Shin itu memiliki sifat tafasyi, yaitu menyebarnya udara ke dalam mulut. Apa itu? Seperti ada desisan. Minasyaiton. Nah, to di sini memiliki sifat isti'la, yaitu tebal. Ya, perlu kita perhatikan. Ketika kita mengucapkan huruf tebal, tidak boleh memajukan bibir. To bukan, tapi to, dinaikkan pangkal lidahnya. Cukup memajukan sedikit saja, dibulatkan rongga mulut kita. To bukan to. Minasyaiton nirrajim. Ya, jim di sini memiliki sifat asyiddah, yaitu kuat. Jim jadi harus lebih ditegaskan lagi, dikuatkan lagi ketika mengucapkannya. Oke, kita mulai dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Di situ ada huruf sin sukun, ya. Sin ini memiliki sifat sofir, ya. Jadi dialirkan, dan juga memiliki sifat alhams dan rokhwa. Bis. Nah, dialirkan sifatnya. Bismillahi. Ya, di situ ada lafzul jalalah dibaca tarqiq, yaitu tipis. Ar-Rahman. Nah, hasukun juga memiliki sifat rokhwa. Jadi dialirkan suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
situ ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca. Ha memiliki makhraj yang sama dengan huruf ain, yaitu di wastul halqi, yaitu tenggorokan bagian tengah. Nah, ketika mengucapkannya harus ada penekanan di tenggorokan bagian tengah. Ha, bukan alhamdu, tapi alhamdu. Ya, banyak sebagian orang ya, rata-rata memiliki kesalahan ketika membaca alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya, hanya itu bukan ha kecil tetapi membacanya ha besar, alhamdu bukan alhamdu. Jadi yang benar mana? Alhamdu. Lillahi, ya. Di situ ada lafzul jalalah, tarqiq dibaca tipis. Rabbil alamin, Rabbil alamin, ya. Ba di situ memiliki sifat asyiddah, kuat. Rabbil alamin. Dan lam sukun itu tawassut, ya, sama kayak di al tadi. Apa itu tawassut? Yaitu sifat pertengahan antara asyiddah dan rokhoa. Jadi ketika membacanya ditahan sedikit. Alham, bukan alham. Nah, jangan langsung, tapi ada penekanan sedikit. Alham, ya, ditahan sedikit saja. Alham. Karena kalau kita langsung dikhawatirkan lam itu menjadi memantul. Alham, bukan alham, sama seperti rabbil bukan rabbil di situ juga ada huruf ain, jadi lebih dijelaskan lagi. Alamin. Nah, di surah Al-Fatihah itu ujung ayatnya dari ta'awud ya sampai akhir ayatnya itu namanya mad arid lisukun, ya. Yaitu apabila ada mad tabi'i ya bertemu dengan huruf yang disukunkan atau diwaqafkan dan biasanya berada di ujung ayat. Biasanya dibaca panjang 4 atau 6 harokah. Ada juga yang membacanya 2 harokah. Jadi tergantung kita ingin memakai yang mana. Biasanya kita pakai 4 harokah. Ya, kita ulang dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sama seperti tajwid sebelumnya ya. Ha itu dialirkan suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ma di sini mad tabi'ah, yaitu panjang 2 harokah. Maliki yaumiddin ya. Jadi setiap ada tasydid ya, itu hurufnya double kan ya. Nah, jadi harus ada penekanan. Middin, yaumiddin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bukan iya. Perhatikan ya. Di situ ada ya bertasydid. Nah, di sini ada namanya naber. Apa itu naber? Naber ialah hentakan atau teriakan keras, di mana bunyi hurufnya itu lebih tinggi suaranya dibandingkan huruf sebelum atau sesudahnya. Jadi seperti ada enjotan. Iya, ya, bukan dipanjangkan karena biasanya ya mungkin kita membacanya iya. Nah, jadi mulai sekarang dibacanya apa? Dinaberkan. Iya, karena ya di situ ada ain sukun. Ain ketika sukun itu memiliki sifat at-tawassut ya. Jadi ditahan sedikit. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya. Ha itu satu makhraj dengan hamzah ya. Ha besar satu makhraj dengan hamzah di mana? Ya, di aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Ihdinas. Nah, shad itu sifatnya isti'la, yaitu tebal. Jadi ketika shad itu berharakah kasrah, maka tetap dibaca tebal. Namun tingkat ketebalannya itu berbeda ketika shad berbaris fathah ataupun dhammah.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, perlu kita ketahui bahwa apabila ya terdapat ada huruf berharokah dhammah dan setelahnya itu huruf sukun, maka setelah mulut kita monyong ya, itu kembali lagi mus, jangan mus tapi mus. Ya, apabila bertemu dengan huruf yang tipis. Sin termasuk huruf istifal yaitu tipis. Mus, jadi kembali lagi bibirnya. Mus, jangan mus tapi mus. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi banyak ulama berpendapat bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah yang terakhir itu diusahakan untuk satu nafas. Ya, termasuk pendapat Ibnu Jazari. Jadi kalau bisa tarik nafas dalam-dalam, kita usahakan membaca ayat yang terakhir itu satu nafas. Sirata ya, si ya, pangkal lidah naik ya, tapi tetap berbaris kasrah. Si tetap tebal dia walaupun berbaris kasrah. Si. Siratal ladzina an'am ya, terdapat nun sukun bertemu dengan ain ya. Hukum tajwidnya yaitu izhar, jelas. Namun karena di situ terdapat nun sukun ya, nun sukun termasuk memiliki sifat at-tawassut. Jadi ditahan sedikit. An'am. Namun tetap dijelaskan tanpa dengung. Jangan langsung seperti an-na'am. Nah, tanpa kita sadari banyak kan yang membacanya seperti itu. Jadi ditahan sedikit saja. An'am, bukan an-na'am, tapi an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Mim juga memiliki sifat tawassut. Jadi diberikan dulu sifatnya baru lanjut ke ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Gha ya. Gha itu makhrajnya di adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Ghairil mag. Nah, di situ terdapat ghain sukun. Ghain sukun bersifat rakha, yaitu mengalirnya suara. Banyak ya orang yang membaca maghdu dipantulkan. Contoh maghdu, padahal ghain bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi tidak boleh memantul tetapi dialirkan suaranya. Yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. Maghdu, bukan maghdu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim ya. Bu di sini makhrajnya tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Maghdubi 'alaihim walau ya. Itu ditahan sedikit walau. Kenapa ditahan? Karena dot ya ketika sukun ataupun bertasydid itu memiliki sifat istitalah ya, yaitu dipanjangkan sedikit sampai tepi lidah kita itu ada getaran. Walau dallin. Nah, bo di situ ada terdapat mat lazim musaqqal kalimi ya, musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi yang berarti panjangnya 6 harakah. Dan di lafaz walau dallin itu juga terdapat nabar. Kenapa bisa nabar? Karena itu terdapat mat ya, huruf mat yang setelahnya huruf bertasydid. Jadi ketika berpindahnya huruf mat ke huruf yang bertasydid itu berlaku yang namanya nabar, yaitu hentakan atau teriakan keras. Walau dallin. Baik, sekarang kita mulai dari awal lagi ya, mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran kita tentang memperbaiki bacaan Al-Fatihah atau tahsin Al-Fatihah. Semoga dapat bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jazakumullah khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.